Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan bahwa Xiaoyan berhasil menerobos ke tahap puncak Dewa Bintang 8. Kemudian, Goyan pun membuka formasi 33 dunia. Lalu, Xiaoyan membawa Xiaoju ke dalam pagoda emas, dan scene pun berganti. Xiaoyan menangkupkan tangannya kepada Xiaoju, lalu Xiaoju juga mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Ia memandang Xiaoyan yang selalu menghormatinya, dan dia tidak bisa membandingkannya dengan dewa tertinggi. Meskipun dewa tertinggi juga orang yang lebih santai di waktu-waktu tertentu, namun kerendahan hati Xiaoyan ini tidak mungkin dimiliki oleh orang kuat di level itu. Yang membuat binatang iblis itu merasakan niat baik terhadap Xiaoyan tanpa dia menyadarinya. Meskipun aku telah bertahan di zaman kuno, kekuatanku tidak sekuat yang kamu pikirkan. Tapi, aku berjanji, aku bisa bertarung untuk dunia sensi. Ucap Xiaoju. Pada saat ini Xiaoju akhirnya mengangkatkan kepalanya dan menatap Xiaoyan. Dia menjawab Xiaoyan dengan serius. Terima kasih senior. Jika dunia sensi menang, aku pasti akan menjadikan senior sebagai anggota dari dunia sensi. Ucap Xiaoyan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Setelah beberapa saat, Xiaoyan dengan segera meninggalkan pagoda emas dan membuka matanya. Kemudian ia berkata kepada Goyan, "Sebelum aku pergi, aku harus mengunjungi senior," ucap Xiaoyan. Selanjutnya Goyan pun langsung melesat ke bahu Xiaoyan dan berbaring di sana. Setelah urusannya selesai, Xiaoyan perlahan menyapu ke depan. Tidak ada perbandingan yang bisa merasakan bahwa kecepatan Xiaoyan saat ini sebenarnya sudah sangat hebat. Tetapi ketika sayap Dewi Perang muncul di punggungnya, kecepatannya menjadi berlipat ganda. Dan itu jelas sangat mengejutkan. Di 33 dunia ini, Xiaoyan bergerak seperti kecepatan kilat, dan dia memicu ledakan sonik yang sangat menyakitkan telinga. Setelah beberapa saat, Xiaoyan muncul di atas banyak puncak, dan terlihat bahwa Juhong ternyata masih menumpuk di puncaknya sendiri. Kemudian, sosok Xiaoyan perlahan tiba di hadapan Juhong, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Lalu dia berkata, "Senior, terima kasih atas bantuanmu sebelumnya," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tahu bahwa ketika dirinya dihancurkan oleh sosok Dewi Perang bersayap ungu, tidak mungkin bagi tubuhnya untuk pulih begitu cepat. Jadi, Xiaoyan yakin bahwa seorang pasti datang untuk membantunya. "Kamu dan aku juga terikat oleh takdir, dan kamu juga berhasil mendapatkan pancaran energi dari 33 dunia. Hal itu juga merupakan pengakuan dunia terhadapmu. Aku hanya menuruti arti dari 33 dunia itu sendiri," ucap Juhong secara perlahan. "Terima kasih senior, meskipun aku tidak memiliki hubungan dengan 33 dunia, tetapi aku merasa sangat terhormat karena telah mendapatkan pengakuan dari 33 dunia," ucap Xiaoyan sambil mengepalkan tinjunya dan menangkupkan tangannya lagi. "Meskipun aku tidak tahu siapa dirimu, orang yang dapat memperoleh energi dari 33 dunia pasti memiliki asal-usul yang tidak biasa, dan mungkin kamu sendiri tidak mengetahuinya," ucap Juhong. Setelah mendengar kata-kata ini, Xiaoyan berpikir untuk sementara waktu, dan dia sepertinya mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Juhong ini. "Mungkinkah 33 dunia juga mengalami perubahan sebelum mereka sampai pada titik ini?" tanya Xiaoyan. "Benar, 3 dunia lain menyerbu secara bersamaan," ucap Juhong sambil menganggukkan kepalanya. Segera, pupil mata Xiaoyan pun menyusut setelah mendengar ini. Tampaknya 33 dunia ini seperti dunia yang luas, namun tempat ini tampaknya menjadi dunia yang dikalahkan. Xiaoyan jelas tahu bahwa hasil akhir dari kekalahan adalah kehancuran dunia. Setelah sumber dayanya diambil, waktu akan membiarkannya perlahan-lahan binasa dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Hanya dunia dengan sumber daya yang kuat yang dapat bertahan dan menggantikan yang lama dengan yang baru. Jelas, ini adalah hukum rimba yang berlaku di semua hal di dunia manapun. Pada waktu itu, aku ingat bahwa ada seseorang yang sangat kuat dari dunia sensi.
yang sudah membantu 33 dunia ini, ucap Ju-hong sambil berusaha menggali ingatannya kembali. Apakah itu sang dewa tertinggi? Tanya Xiaoyan. Ketika mendengar kata-kata sangat kuat, Xiaoyan hanya bisa memikirkan sosok dewa tertinggi, dan sepertinya hanya dialah yang layak menerima kata-kata sangat kuat itu. Hah, itu benar, Suzang, sang dewa tertinggi, jawab Ju-hong sambil menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya mengerti setelah dia mendengar kata-kata itu. Ini alasan mengapa dia mendapatkan sedikit energi dari 33 dunia. Xiaoyan kini bisa menemukan jawabannya. Tampaknya energi ini tidak diberikan kepada dirinya, tetapi diberikan kepada sosok Zhuzang. Tanpa Xiaoyan duga, sang dewa tertinggi ini pernah membantu 33 dunia, dan dunia ini juga menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membalas budi. Sepertinya kamu sudah mengerti mengapa kamu mendapatkan bantuan dari dunia ini, ucap Ju-hong. Kali ini sosok Ju-hong memandang Xiaoyan dan perlahan tersenyum. Di sisi lain, Xiaoyan juga mengangguk tanpa menyangkalnya. Jadi, jika kamu kembali ke tempat ini, apakah kamu akan mencoba menabrakku di puncak ini? Tanya Ju-hong. Kemudian, Ju-hong segera melirik Xiaoyan dengan tatapan aneh. Ini karena sepertinya semua hal berharga dari 33 dunia sudah dibersihkan oleh Xiaoyan sendiri. Namun tepat setelah mendengar kata-kata itu, Xiaoyan hanya tersenyum pahit, seolah-olah semua tingkah lakunya memang sudah meninggalkan pengaruh buruk pada orang lain. Hah, tentu saja tidak. Junior ini masih memiliki keraguan di dalam hati, dan aku harap senior dapat membantuku, ucap Xiaoyan. Segera, Ju-hong pun langsung menghentikan langkahnya untuk menyusun puncak, dan dia perlahan mengangkat kepalanya, lalu dia menatap lurus ke arah Xiaoyan, seolah-olah dia sedang menunggu Xiaoyan untuk memberikan pertanyaan. Apakah yang senior katakan sebelumnya itu benar atau salah? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan selalu memikirkan hal ini, dan dia masih berharap untuk menghilangkan keraguan yang tersisa di dalam hatinya sebelum pergi. Kamu secara alami akan memiliki jawaban tentang pertanyaan ini ketika kamu menerobos ranah keabadian Kaisar, ucap Ju-hong. Setelah itu, sosok Ju-hong tiba-tiba kembali tersenyum, seolah-olah dia tidak mengharapkan Xiaoyan untuk menanyakan pertanyaan ini. Xiaoyan pun juga menatap Ju-hong, merenungkannya sedikit dan mengangguk. Sebenarnya kamu harus mengerti bahwa tidak semua pertanyaan memiliki jawaban. Untuk benar atau salahnya, itu tergantung apakah kamu bisa mengerti atau tidak, ucap Ju-hong. Ketika mendengar kata-kata ini, Xiaoyan sedikit mengerutkan dahinya dan berpikir sejenak. Namun, setelah beberapa saat, dia sedikit mengepalkan tinjunya dan menangkupkan tangannya lagi. Senior, terima kasih karena telah mengklarifikasi keraguan diriku, ucap Xiaoyan. Oh, hahaha. Baiklah kalau begitu. Ini sebenarnya bukan teka-teki. Lagi pula, aku tidak memberitahumu apapun, ucap Ju-hong sambil tersenyum. Jika kamu tidak memberikan jawaban, itu adalah solusi terbaik, ucap Xiaoyan juga tersenyum. Ju-hong pun memandang Xiaoyan dengan kilatan cahaya yang melintas di matanya, dan wajahnya menunjukkan kekaguman kepada Xiaoyan. Detik berikutnya, Xiaoyan akhirnya menggepalkan tinjunya dan memberi hormat, lalu dia mundur untuk bersiap pergi. Tetapi setelah jeda yang cukup singkat, Xiaoyan malah berbalik untuk melihat sosok Ju-hong dan kembali bertanya. Senior, aku tidak tahu siapa nama orang yang menyerangku lebih dulu itu. Apakah kamu tahu siapa dia? Tanya Xiaoyan. Ketika Xiaoyan berkultivasi, jika dia tidak memiliki cangkang kura-kura itu, Xiaoyan yakin bahwa serangan itu pasti akan menghancurkan tubuhnya menjadi beberapa bagian. Oh, apakah kamu berbicara tentang lelaki tua jahat dari arah timur itu? Tanya Ju-hong dan Xiaoyan pun sedikit mengangguk. Apakah kamu ingin bertemu dengannya? Tanya Ju-hong dengan tatapan aneh, tetapi Xiaoyan ternyata menggelengkan kepalanya. Aku tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawannya sekarang, tapi aku ingin mengingat namanya terlebih dahulu, ucap Xiaoyan yang sadar dengan kekuatannya saat ini. Namanya adalah Chao Qing. Dia adalah seorang monster tua yang sudah hidup untuk waktu yang sangat lama. Aku sarankan padamu,
Kamu seharusnya tidak boleh memprovokasi dia sembarangan, ucap Ju Hong. Segera, mata Xiaoyan pun sedikit menyipit setelah mendengar kata-kata itu, dan dia akan mengingat nama itu di dalam hatinya. Aku masih memiliki pertanyaan lain, senior. Apakah kamu juga akan binasa bersama dengan 33 dunia ini? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan jelas sangat mengkhawatirkan hal ini. Jika ada seseorang pria tanpa memiliki pancaran energi, Xiaoyan tahu bahwa kekuatannya tidak boleh diremehkan, tapi tampaknya dia tetap khawatir. Oh? Itu mungkin bisa terjadi, tapi juga mungkin tidak. Apapun kejadiannya nanti, sampai jumpa lagi pada saat kita ditakdirkan untuk bertemu kembali. Namaku adalah Zu Hong, ucap Ju Hong. Menghadapi pertanyaan dari Xiaoyan, Ju Hong hanya mengambil inisiatif untuk menyebutkan namanya kali ini. Senior Ju Hong, terima kasih karena sudah memberitahuku banyak hal dan pengetahuan. Kali ini aku akan pergi, ucap Xiaoyan. Ketika Xiaoyan berterima kasih kepadanya, Ju Hong mengangguk dengan ringan dan sepertinya dia memiliki kesan yang baik terhadap Xiaoyan. Setelah berbicara, Xiaoyan menepuk sosok Goyan yang berada di pundaknya. Merasa bahwa ketenangannya terganggu, Goyan pun segera berkata, "Hei, bisakah kamu lebih sopan kepada seorang senior?" ucap Goyan dengan marah. Akan tetapi, ketika dia masih mengutuk, dia juga masih mengendalikan formasi dunia. Pada saat Ju Hong melihat sosok Goyan, matanya tiba-tiba menyipit. Ini karena dia berasal dari zaman kuno, dan tentu saja ia sudah pernah melihat sosok Goyan yang dahulu mengikuti Zuzang. Dalam sekejap, Ju Hong tampaknya memahami identitas dari Xiaoyan saat ini, dan dia akhirnya memiliki kesan yang lebih baik. Hahaha, ternyata dari awal hingga akhir, kamu adalah orang yang sama yang dapat mengalahkan Dewi Perang itu, ucap Ju Hong sambil tersenyum. Dan ketika dia melihat formasi dunia di langit, sosok Xiaoyan sudah menghilang. Setelah Xiaoyan pergi, seluruh 33 dunia pun bergetar secara tiba-tiba, seolah-olah dunia runtuh lebih cepat lagi. Sementara itu ketika Chowking melihat sosok Xiaoyan dari tirai tipis, dia mengerutkan alisnya dengan erat lalu dia perlahan berkata, kenapa anak itu menanyakan namaku? Ucap Chowking yang terkejut. Oh, jadi apa lagi yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu? Ucap Lotian yang mendengus dingin, dan Chowking mengangkat alisnya. Mungkinkah dia masih ingin membalas dendam kepadaku di masa depan? Gumam Chowking. Apakah menurutmu itu tidak mungkin? Aku pikir dia pasti akan melakukannya cepat atau lambat, ucap Lotian. Diamlah, aku hanya bercanda. Apakah menurutmu aku akan takut kepadanya? Sekarang saja aku bisa menghancurkannya sampai mati, hanya dengan menggunakan 2 jari, ucap Chowking yang secara alami tidak mau kalah. Aku tidak akan mempercayai kata-katamu itu, ucap Lotian dengan yakin. Oh, apakah kamu benar-benar tidak percaya? Tapi sebagai seorang guru, aku akan pergi dan memeras dia sampai mati, ucap Chowking yang hendak pergi. Tapi sayang sekali, ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa keluar sekarang, ucap Chowking yang ekspresinya langsung dipenuhi oleh kesedihan. Tapi aku pikir alasannya bukan karena aku tidak bisa keluar dari sini, tapi kamu pasti tidak berani, bukan? Ucap Lotian sambil mengangkat satu alisnya. Setelah mendengar cibiran dari Lotian, Chowking segera memandangnya dengan sinis. Lalu dia berkata dengan marah, aku benar-benar tidak tahu kenapa aku bisa menerima murid yang menjijikan sepertimu, ucap Chowking. Kamu sudah memilih jalannya, dan kamu juga sudah memilih murid sepertiku. Bahkan jika itu adalah kesialan, kamu harus memakannya hidup-hidup, ucap Lotian. Ketika mendengar ini, seluruh tubuh Chowking segera membeku di tempat. Dengan ekspresi berat di wajahnya, bahkan ada hal tidak bisa diartikan di wajahnya itu. Meskipun kata-katamu tidak terdengar bagus, tetapi untuk seorang guru, aku pikir kamu sangat berhati-hati dengan temperamenmu itu. Benar, untuk guru, kamu tidak melihat orang yang salah.
ucap Chowking dengan percaya diri. Pada saat Letian mendengar kata-kata itu, dia langsung ingin mengacungkan jari tengahnya kepada Chowking, dan dia cukup terkesan. Di sisi lain, di atas awan di bagian bawah, terlihat ada Juying yang sedang menunggu kedatangan Xiaoyan. Tentu saja, selain Juying, ada dua sosok yang duduk di dekatnya. Kedua sosok itu tidak lain adalah kelinci Bingyun dan Wuzhan yang sudah mencari Xiaoyan sampai ke tempat ini, dan juga mereka menunggu di sana selama hampir 10 tahun lamanya. Dasar bocah sialan, kenapa dia belum muncul juga? Apakah dia sudah mati? Ucap kelinci Bingyun dengan kesal. Begitu kata-katanya itu keluar, suasananya tampak menjadi lebih aneh. Dan ketika mendengar itu, Wuzhan tersenyum pahit dan dia tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Melihat tidak ada yang berani menjawab, kelinci Bingyun pun segera menoleh untuk melihat Juying. Dan kemudian dia pun berkata lagi. Bagaimana menurutmu Juying? Tanya kelinci Bingyun. Aku juga berpikir begitu, ucap Juying sambil menganggukkan kepalanya. Namun, tepat ketika Juying selesai berbicara, suara samar tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Ah, kamu bilang siapa yang sudah mati? Ucap seseorang. Sesaat kelinci Bingyun dan Juying sama-sama terkejut, mereka berdua langsung menoleh dan melihat kejauhan dari mana suara itu datang. Di sisi lain, Wuzhan juga tiba-tiba berdiri, dan ketika dia melihat ke depan, ternyata sosok Xiaoyan sudah ada di depan mereka, dan ini terjadi dengan tiba-tiba. Sial, ternyata kamu belum mati, gumam kelinci Bingyun. Apakah kau berpikir aku akan mati semudah itu? Jika aku benar-benar mati, aku bisa menjamin bahwa kamu tidak akan menjadi lebih baik di depan sang ratu. Ini disebut pendamping yang buruk, ucap Xiaoyan. Xiaoyan terlihat tidak marah dan dia berkata sambil tersenyum. Sementara itu, Juying juga terlihat kaget. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar bisa keluar dari 33 dunia dengan selamat. Sebenarnya dia juga berencana untuk pergi dari sini jika Xiaoyan tidak keluar dalam waktu 100 tahun. Selain itu, Juying juga tidak berharap bahwa hanya dalam 10 tahun ini Xiaoyan akan keluar dari dunia itu, dan juga dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan Xiaoyan yang sudah meningkat dengan pesat. Kekuatanmu sudah meningkat pesat, ucap Juying. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pak Mamat beli topi berbulu. Jangan lupa ngopi dulu.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。